Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita banggakan, guru kita bersama, ayah rohani kita, murabbi kita, pembimbing zahir dan batin kita, yaitu Abuya yang telah hadir di tengah-tengah kita malam ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur, dimudahkan perjuangan beliau, dan kita istiqamah dalam mengikuti jalan yang dibawa oleh beliau. Para umi-umi, ibu-ibu saya, Umi Pau, Umi Darussalam, kita muliakan. Juga putra-putri Abuya yang selalu bersama berjuang, mendampingi Abuya dalam memperjuangkan tauhid sufi yang amat penting ini. Bapak Bupati atau yang mewakili yang saya muliakan, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil Kapolsek, Bapak Kepala Dinas Syariat Islam, Wakil Bupati Melabuh, dan para wali-wali Nanggro, Majelis Tauhid Tasawuf dari berbagai daerah hadir malam ini, khususnya teristimewa Wali Nanggro Abdiya, para gubernur Tauhid Tasawuf yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, abu-abu, tungku-tungku, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini dalam suasana masih lelah ya, kami sempat hadir dalam acara mengikuti pengajian rutin. Alhamdulillah, kami dari Banda Aceh. Ini kalau saya tidak salah ingat, sudah bulan yang ke-8 atau bulan ke-7 bersama dengan Abi Yusri, Abi Fauzan, Pak Ilyas, Pak Abdul Muttalib dan kawan-kawan mengikuti pengajian setiap Sabtu kedua dalam setiap bulan. Alhamdulillah, malam ini kami hadir lebih kurang 170 orang. Sebahagian kecil masih dalam perjalanan, mudah-mudahan disampaikan ke tujuan. Pada hari ini ada istimewanya, artinya dapat dua ya. Insya Allah besok acara pengajian Sabtu, kami malam ini juga dapat mengikuti acara sama, yaitu dapat 2 kali, yaitu mengikuti pengkajian Tauhid Tasawuf dan juga Ratib Seribe di lapangan Abdiya yang mulia ini. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang dimaksud di dalam hadis, carilah ilmu walau engkau harus ke negeri Cina. Yang hadisnya dipegang oleh ulama sufi, maksudnya adalah carilah ilmu tauhid tasawuf, carilah mursyid yang bisa membimbing batinmu, walau kamu
harus datang ke negeri Cina sekalipun. Bahkan ada ulama mengatakan, carilah mursyid walau engkau harus menyeberangi lautan api, minta barangnya. Bahkan walau engkau orang alim sekalipun, dengan alim yang sangat besar, sehingga tidak ada lagi sealimmu di negerimu, walau kamu sudah seperti itu, tapi kamu tetap wajib mencari mursyid untuk membimbing batinmu. Walau alim besar dan terbesar alimnya, apalagi yang bodoh-bodoh lagi ditanya, lebih nampak. Dan ilmu batin itu, tauhid tasawuf itu, tauhid sufi itu didapati bukan dengan membaca, bukan dengan membuka lembaran-lembaran buku dan kitab, tapi dia harus berbakti dan patuh kepada sang murabbi, bukan dengan membaca karya-karya ulama sufi. Oleh ulama besar Mesir, Syekh Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala, andai ilmu ini bisa diperoleh dengan cara membaca, bisa diperoleh dengan cara mengkaji buku-buku tasawuf, sungguh sekaliber Imam Al-Ghazali hana payah mencari guru, karena beliau ulama besar dalam segala mata pelajaran ilmu pengetahuan. Tapi ternyata beliau meninggalkan semua jabatan beliau. Beliau mencari mursyid untuk membimbing batin beliau, padahal beliau ulama besar. Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, sungguh beliau tidak perlu lagi kepada guru andai ilmu ini bisa diperoleh dengan membaca. Makanya ulama tersebut, Imam Sya'rani, mengatakan dalam kesempatan yang lain dalam sebuah karya beliau, pada awalnya saya mencari ilmu sufi ini dengan mentalaah, dengan membaca semua karya-karya tasawuf, ihya, habis membaca Qutul Qulub yang dikarang oleh Syekh Al-Makki, semua saya telaah. Ubena karya-karya tasawuf saya baca. Tapi setelah itu saya bagaikan masuk ke ruangan gelap, nggak tahu saya mana pintu masuk, mana pintu keluar. Akhirnya saya menyimpan semua karya-karya, lalu saya berbakti kepada Syekh Ali Al-Khawas. Setelah itu baru saya sampai kepada maksud. Hanya dengan berbakti kepada sang murabbi, baru ilmunya tertancap di dalam batin. Makanya ulama Aceh, ulama sufi Aceh dulu yang terkenal, Syekh Abdul Rauf As-Singkiri, atau lebih dikenal dengan Tengku Syekh Kuala, carilah mursyid dan bersungguh-sungguhlah mencarinya. Bersungguh-sungguh tunggu, karena mursyid kan barang mudah. Kan asai kajit baca kitab, kajit ke mursyid belum. Maka bersungguh-sungguhlah mencarinya. Jika kamu sudah bertemu dengannya, jika kamu sudah berjumpa dengannya, satukanlah iradahmu dengan iradahnya. Jangan kamu berkemauan
melainkan dengan kemauannya. Jika engkau melaksanakan itu, maka engkau akan sampai. Itulah bapak-bapak, kamu dari Banda Aceh dan dari daerah-daerah yang lain datang setiap bulan ke negeri ini untuk melatih-latih, mencoba menemukan apa yang diwasiatkan oleh para ulama. Mursyid itu ada di sini dan hadir di tengah-tengah kita pada malam ini. Nyawa abdia hana bergabung nunggu nyawa buya kerung pedang-dang nanti buya kamong yang merejeki. Anda silakan tidak mengakui, tapi dunia sudah menerimanya. 2 minggu yang lalu para ilmuwan, para cendekiawan dari negeri seberang sana, profesor, para peneliti datang ke Aceh Selatan untuk bertemu dengan guru kita dan mempelajari tauhid tasawuf. Ilmuwan tunggu, para peneliti mereka datang ke Abdiya ini, ke Aceh Selatan ini untuk mencari yang sedang kita kaji pada malam ini. Maka ini Bapak Ibu sekalian, bersemangatlah ya. Bersemangatlah walau Anda dihalang, walau Anda diganggu. Mendengarnya kena putih ya. Nah, itu adalah kebohongan yang dibawa oleh mereka. Macam-macam itu tuduh oleh Abuya. Tuduh ke Abuya, ke OMPTT Hanali bersyariat Nabi. Berarti maknanya hana semayang nih. Maknanya tak. Dituduh oleh ulama besar Aceh, Abuya dan orang MPTT tidak lagi berpegang kepada fikih-fikih, kitab-kitab fikih yang oleh ulama-ulama mazhab. Itu juga cerita dusta. Bukan itu, hingga orangnya tanya mentong tabut kitab fikih yang dikarang oleh ulama-ulama besar, khususnya oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi bunona makalah ulama zahir dan ulama batin. Nasabah kitab Pak Ipeng, seorang ulama sufi, kalau saya tidak ingat, bernama Ibrahim bin Adham. Beliau mencari rumah, nggak bawa rumah. Meminta rumah kalau kelun kele Ibrahim Adham itu. Tapi syaratnya bek meminta rumah lun dekat dengan ulama syariat, karena itu penyakit. Itu pesan waliullah untuk beli rumah. Yang syarat meminta rumah saya, jangan cari rumah saya dekat dengan ulama syariat, karena itu adalah racun dan penyakit. Makanya bapak-bapak, hadis-hadis umpamanya dipegang oleh Nabi, al ulama warasatul anbiya, karena hadisnya yang Syekh Abdul Samad Al-Falibani itu dikatakan yang dimaksud ulama dalam hadis itu adalah ulama yang bisa menghimpunkan syariat dan hakikat, bukan sembarangan ulama warasatul anbiya itu. Dan yang lihat dalil menyawa abu mufhum nengguan. Baca kitab lagi yang diperterang bapak-bapak. Makanya Bapak Ibu sekalian, untung tak munculnya, sehingga selama ini kita hanya memahami akidah Ahlussunnah Jamaah. Kita hanya mengenal fikih-fikih. Kita hanya mengenal akhlak tasawuf berupa akhlak-akhlak. Ternyata itu adalah syariat, dan syariat itu tidak cukup tanpa adanya syariat hakikat di dalam batin katanya. Untuk sekalian,
dengan munculnya Abuya, sehingga tauhid batin, tauhid sufi yang selama ini tenggelam, yang selama ini kita dengar, dengan munculnya Abuya dan MPDT, sehingga ajaran yang amat mulia ini muncul kembali di negeri Aceh di tangan Abuya kita, Abuya Amran Wali Al-Khalidi. Mudah-mudahan beliau terus diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Nyawa Haji Mayum teguh, nyawa harus berjuang bersungguh-sungguh. Begali Abuya dalam sebuah makalah itu sudah ditulis beberapa tahun yang lalu. Kita harus ada 4 kelompok. Tanya si orang hari itu, mantamu tadi bawa orang hari, bersatulah jiwamu dengan jiwanya, kan begitu tadi. Ada 4 golongan. Ini bila bersatu, ini di Abdiyah atau di Mati, ini semakin hebat. Pertama harus ada golongan awam. Bukan orang arif, bukan ahli ilmu, bukan hartawan, tidak pula punya kekuasaan. Yang kecil orang awam. Lagi-lagi tanya orang tua ini tanya. Kelompok kedua, hartawan. Orang yang napeng, toke-toke, manfaatkan sedikit harta perjuangan ini. Makalah yang disampaikan oleh Walid itu kita harus berjuang. Di orang-orang yang punya harta, sisihkan sedikit untuk perjuangan yang amat mulia ini, supaya kita masuk dalam rombongan ini. Insya Allah kalau sopirnya sampai, kita sampai juga, karena kita sudah berada dalam rombongan. Yang ketiga adalah orang-orang yang berkuasa. Bupati, wakil bupati, camat, segala macam itu orang-orang yang berkuasa di daerah mereka masing-masing. Mereka juga harus bersatu, mempergunakan kekuasaan mereka untuk memperjuangkan ini. Yang keempat, dan ini yang paling penting, adanya seorang arif di antara kita, ulama bukan hanya ahli syariat, tapi juga ahli hakikat. 3 golongan tadi dibimbing oleh yang satu ini. Insya Allah Pak, tahun depan atau masa yang akan datang, penduduk pendengar dulu berlipat-lipat daripadanya jumlahnya. Semakin hebat, semakin hebat. Orang silakan ingkar. Anton takalol itu dakwah lagi orang hadir. Yang kamu Banda Aceh hanale dakwah la masjid. Yang wija Abuya hanale dakwah la masjid. Karena hana muat tempat tu. Mana tu model lain yang jid mau belah awak ikut Pak. 20 paling le 50 100. Tapi kalau Abuya datang nggak cukup lagi masjid, maka harus ada di lapangan. Insyaallah bulan ini di sana yang akan menjadi tuan rumah adalah Wali Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh bulan ini menyambut Abuya sebagai untuk mengadakan pengajian tauhid dan tasawuf. Bulan ini juga kalau dihalangan oleh Allah, kepala atau pimpinan Kementerian Hukum dan HAM juga mengundang Abuya untuk mengadakan acara yang sama pada bulan September ini, insya Allah pada akhir bulan nanti. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Abdiyah bisa juga ikut bergabung untuk mensiarkan, untuk menyemarakkan dakwah tauhid tasawuf yang sangat mulia ini. Begitulah bapak ibu gambaran dari makalah tadi yang syarahannya tidak begitu rapi, tidak begitu teratur. Ada itu istilah ulama zahir dan ada itu istilah ulama batin. Ada istilah ulama syariat, ada istilah ulama hakikat. Abuya ada dua-duanya. Walau hanya diakui oleh kutul-kutul yang ini, dunia mengakuinya. Asia Tenggara mengakuinya. Banyak
banyak para ilmu datang. Musyawarah diadakan sudah 5 kali. Banyak para ulama-ulama besar datang dan mengakui kebesaran guru kita Abuya Amran Wali ini. Maka Pak, ya sangat rugi bila kitanya rumput tempat ya nyo hanya bergabung ya nya lagi bahasa Aceh kuno buya krung ibarat sedang buya merejeki abuya abu kanyo lahir tinggal di tempat kanyo ada kanyo tumpul tapi tentu icor itu ube pun ikut apa itu namanya ube kan kamu ini ube kanyo turung kanyo apa ikut Ecalego, akhirnya akibat maunya tanya lambat dan hana mau bergabung. Ya, itulah tugas pasti mentompu yang Abuya pegang. Berjuanglah memperjuangkan Ratib Seribe, tauhid tasawuf yang nawate dengan wate, yang nadana dengan dana, yang nataku yang na tenaga, hadir mentom yang dikaji ini. Pokoknya harus kita dukung. Alhamdulillah terus berkembang. Terima kasih kepada para wali Nanggro, para gubernur khususnya di wilayah Abdiya ini. Berkat perjuangan Anda, usaha Anda sehingga Abdiya bersinar pada malam ini dan malam-malam dan tahun-tahun yang akan datang. Demikian mohon maaf sekali lagi atas kekurangan dan keterbatasan. Atas waktu dan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kata-kata sambutan dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya.